Coba kita masuk ke dalam materi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah penjumlahan pecahan biasa. Pecahan biasa berarti bentuknya seperti ini. Ada dua macam penjumlahan pecahan biasa. Yang pertama adalah ketika penyebutnya, berarti yang bawah ini angkanya sama. Kemudian yang kedua, ketika penyebutnya ini angkanya berbeda. Penyelesaiannya juga akan berbeda. Ketika kita fokus yang ini ya, yang atas ya. Ketika penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Penyebutnya tetap 4. Berarti ini per 4, 1 ditambah 2 hasilnya 3. Kemudian yang kedua, ketika penyebutnya berbeda, berarti harus kita samakan terlebih dahulu. Caranya adalah, cara yang pertama kita mencari KPK dari 2 dan 4. Mencari KPK dari 4 dan 2. Mencari KPK dari 4 dan 2, coba kita cari kelipatan 4. Ada 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 2 ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, yang kita ambil atau yang kita cari adalah yang punyai angka yang sama, yang mereka sama-sama punya, berarti angka 4. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa pecahan yang sama adalah 4 penyebutnya. Kita samakan semuanya menjadi per 4. Kemudian ini semuanya kita rubah jadi per 4. Kita samakan semuanya menjadi per 4. Nah, otomatis pembilangnya juga nanti akan berubah. Caranya mencari pembilang, yang pertama 4 dibagi dengan 4 dikali 1, hasilnya 1. Kemudian ini juga pasangannya dengan ini yang belakang, 4 dibagi dengan 2 dikali 1, hasilnya adalah 2. Nah, kalau sudah sama penyebutnya seperti yang di atas, bentuknya sudah sama, bisa kita tulis penyebutnya 4 dan kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Di sini per 4-nya tetap. Gitu ya caranya. Kemudian kalau cara yang kedua, yaitu dengan kali silang. Dikali silang, misal 1 per 4 ditambah 1 per 2. Caranya adalah, di sini semuanya kosong ya. Yang pertama, penyebutnya kita kalikan. 4 dikali 2 hasilnya 8. 8 kita tulis di sini. Kemudian dikali silang 1 dikali 2. Hasilnya kita tulis di sini. 4 dikali 1 hasilnya kita tulis di sini. Nah, kalau sudah sama, langsung bisa kita jumlahkan pembilangnya. Yang bawah tetap 8, 2 ditambah 4 hasilnya 6. Nah, pecahan seperti ini bisa kita sederhanakan. Bisa sama-sama dibagi dengan angka 2. Semuanya atas bawah dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Hasilnya semuanya sama-sama 3 per 4.
sekarang yang kedua, yaitu penjumlahan pecahan campuran. Pecahan campuran bentuknya seperti ini ya. Dijumlahkan, yang langkah pertama adalah kita harus menjumlahkan angka pokoknya dulu. Kita pisah-pisahkan dulu. 1 ditambah 2, kemudian ditambah lagi dengan pecahannya. 2/5 ditambah 1/5. Setelah sudah kita pisah-pisahkan seperti ini, kita hitung hasilnya. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Kemudian pecahannya, karena di sini penyebutnya sudah sama-sama 5, berarti bisa langsung kita tulis 5. Tinggal kita menjumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Berarti hasil akhirnya adalah 3/5. Kemudian contoh yang selanjutnya, dua 2/6 ditambah 1 4/9. Coba ya, kita pisah-pisahkan dulu. 2 ditambah 1 kita tulis di sini, 2 ditambah 1, kemudian kita tulis pecahannya 2/6 ditambah 4/9. Nah, 2 ditambah 1 hasilnya 3. Kemudian yang ini coba kita pakai cara perkalian silang. 6 dikali 9 hasilnya 54. Kemudian 2 dikali 9, ini kita tulis 54 semuanya ya. 2 dikali 9 hasilnya 18. 6 dikali 4 hasilnya 24. Nah, kalau sudah sama penyebutnya seperti ini, kita tulis lagi 3 ditambah, nah kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 18 ditambah 24 hasilnya adalah 42. Jadi hasil akhirnya 3/42/54. Gitu ya. Berikutnya yang nomor 3 adalah pengurangan pecahan biasa. Ada contoh 7/5 dikurangi 4/5. Penyebutnya sudah sama-sama 5, tinggal kita mengurangi pembilangnya. 7 dikurangi 4. 7 dikurangi 4 hasilnya adalah 3. Jadi hasil akhirnya 3/5. Kemudian yang ini bisa kita pakai cara perkalian silang yang lebih mudah seperti tadi. 7 dikali 3 hasilnya kita pakai sebagai penyebut. 7 dikali 3 hasilnya 21. Berarti kita tulis 21 semuanya. Kemudian di sini kita kali silang yang atas dengan diagonalnya. 3 dikali 3 hasilnya kita letakkan di sini 9. 7 dikali 1 hasilnya kita letakkan di sini 7. Nah, hati-hati salah meletakkan ya. Jika salah maka hasilnya pun juga akan salah. Setelah ini bisa kita hitung, ini tetap per 21. 9 dikurangi 7 hasilnya 2. Jadi hasil akhirnya 2/21. Yang keempat ini ya, pengurangan pecahan campuran. Nah, ada pecahan campuran seperti ini. Contoh yang pertama, coba kita tulis, kita pisahkan angka pokoknya. 1
dikurangi 1. Angka yang ini tergantung tanda yang di sini tergantung tanda yang di sini. Ini tetap jumlah ya. 6/8 dikurangi 3/8. Nah, hasilnya 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Jadi tidak usah kita tulis, tinggal kita menghitung pecahannya saja. 6/8 dikurangi 3/8, penyebutnya tetap 8 karena sama. Tinggal kita mengurangi pembilangnya. 6 dikurangi 3 hasilnya adalah 3. Jadi hasil akhir dari soal ini adalah 3/8. Kemudian yang kedua coba kita kerjakan. 3, angka pokoknya ditulis dulu. 3 dikurangi 1 ditambah 3/4 dikurangi 5/8. Nah, 3 dikurangi 1 hasilnya 2 ditambah yang ini 4/8. Jika dikali hasilnya adalah 32. Kita samakan penyebutnya 32. Kemudian kali silang, 3 dikali 8 hasilnya 24. 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Kalau sudah sama penyebutnya seperti ini kita tulis 2 ditambah berapa per 32, 24 dikurangi 20 hasilnya adalah 4. Jadi hasil akhir dari soal ini adalah 24/32. Nah, sekarang kita belajar tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi dalam hal ini kita diberikan soal cerita, kemudian kita menentukan bagaimana menyelesaikan soal tersebut. Ada contoh soal nomor 1, Tara membeli 2/5 kg anggur dan 3/4 kg duku. Berapa kilogram berat buah yang dibeli Tara seluruhnya? Berarti kalau ada soal seperti ini dijumlahkan. Ciri-ciri ada penjumlahan adalah ada kata dan. Kalau ada kata dan itu berarti dijumlahkan. Apa yang dijumlahkan? 2/5 kilogram anggur ditambah 3/4 kilogram duku. Nah, cara cepatnya atau cara yang lebih gampang adalah dengan kita kalikan silang. Yang pertama kita cari penyebutnya terlebih dahulu, kita samakan. 5 dikali 4 hasilnya 20. Berarti di sini kita tulis 20. Sekarang kita mencari pembilangnya. 2 dikali 4 hasilnya kita taruh di sini 8. 3 dikali 5 hasilnya kita taruh di sini 15. Nah, kalau sudah penyebutnya sama per 20, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 8 ditambah 15 hasilnya 23. Jadi, berat buah yang dibeli Tara seluruhnya adalah 23/20 kg. Yang kedua, ada soal Nina membeli 2/3 liter minyak goreng. Di tengah jalan, minyak goreng itu tumpah. Jadi kalau tumpah, diapakan nanti? Tumpah. Minyak goreng Nina tersisa 1/4 liter. Berapa liter minyak goreng yang tumpah? Kalau tumpah itu artinya minyaknya berkurang, jadi dikurangi. 2/3 dikurangi 1/4. Caranya sama, kita cari penyebutnya terlebih dahulu, kita samakan. 3 dikali 4 hasilnya 12.
Kita tulis di sini 12. Sekarang kita menghitung, di sini bukan jumlah ya, tapi kurang. Nah, kalau sudah, kita mencari pembilangnya. 2 dikali 4, hasilnya kita taruh di depan. 1 dikali 3, hasilnya kita taruh di belakang. Nah, seperti ini. Kalau sudah penyebutnya sama-sama per 12, 8 dikurangi 3. Hasilnya adalah 5/12.